Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di Cuan Saham di analisa teknikal dan benar muluk harian. Seperti biasa hari ini hari Rabu 27 April 2022, hari yang masih volatil, sempat dikocok-kocok tapi closingnya masih mendingan juga. Nah, seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link Social Base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Mohon maaf, saya ini bikin kontennya agak awal karena habis ini saya mau ada acara ya. Jam 15 ini saya bikin konten. Jadi sepertinya untuk hari ini kita tidak pakai bandarmologi, mungkin kita pakai broker summary sebelumnya. Cuma untuk hari ini untuk broker summary-nya belum muncul, jadi mungkin belum kita pakai seperti itu. Oke. Sebelum kita masuk ke analisa IHSG, saya ada pengumuman dulu buat teman-teman yang mau gabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Mei 2022. Teman-teman bisa silahkan mengecek video ini. Pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Mei 2022 yang ada di channel YouTube cuan-cuan saham. Jadi teman-teman yang mau gabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Mei, silahkan cek YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video ini, simak infonya, lalu teman-teman bisa mengisi Google Form yang tersedia di deskripsi. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung, silahkan tinggal buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video ini, simak infonya, dan mengisi Google Form yang ada di deskripsi. Semua info sudah ada di video, jadi buat teman-teman tinggal simak aja videonya dan mengikuti langkah-langkah yang ada. Untuk terakhir pendaftaran saya buka sampai besok hari Sabtu untuk terakhir pendaftaran ya. Dan ya silakan ikuti info yang ada di video saja. Itu untuk buat teman-teman yang pengen gabung. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi. Hari ini transaksinya agak ya masih oke sih, 16,974 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini mengecil ya, kelihatan asingnya lesu. Big cap-nya pada nggak jalan, yang jalan-jalan cenderung second liner lagi lah. Yang hari ini asing net buy total 83 miliar doang, dan itu di pasar reguler dominan ya 152 miliar. Ya jumlahnya mengecil, dan kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing. Ada BBCA 325,7 miliar, lalu Telkom 271,9 miliar, MTEK 74,2 miliar, Alfamart 58 miliar, ITMG 23,6 miliar, SMGR 20,1 miliar, YT Tractor 16,9 miliar, Ali 18,3 miliar, Bevin 14,6 miliar, HMSP 7,9 miliar, Tins 6,3 miliar, Java 6,1 miliar, Pegas 4,5 miliar, Indi 4,1 miliar, ICBP 3,3 miliar, dan INDF 3,1 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualan asing, ada BNI 157,4 miliar, MDKA 77,7 miliar, Inco 72,2 miliar, Adaro 65,6 miliar, Astra 60,7 miliar, Bumi 52,2 miliar, Bukalapak 51,6 miliar, Harum 36,9 miliar, BBRI 33,4 miliar, Antam 27,5 miliar, Excel 21 miliar, Akra 16,8 miliar, Cepin 15 miliar, Mitratel 14,8 miliar, Tebik 14,4 miliar, dan Tower 14,2 miliar. Kalau teman-teman perhatikan sudah mulai rebound ya hari ini saham-saham komoditas, dan ya nanti kita bahas. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang semakin mengkhawatirkan memang, tapi ya belum breakdown. Kelihatan apa ya, kayak kalau sebelumnya market ini belum breakdown dari symmetrical triangle. Kenapa? Karena ya closingnya selalu di atas. Jadi ketika dia sudah turun, closingnya ditarik lagi, turun, closingnya ditarik lagi, dan seterusnya. Jadi ya saya masih sama kayak kemarin, saya pakai angka closingan. Jadi selama IHSG belum closing di bawah 7185, harusnya sih market masih oke. Dan kalau kita lihat hari ini closingnya masih 7196. So saya rasa IHSG masih oke. Nih ya, low-nya neckline di sini 7184.
selama nggak close di bawah itu harusnya IHSG masih oke. Cuman memang besok hari terakhir bursa juga, dan harusnya ya kalau kita lihat by TA ini tuh harga termurah dalam waktu sekarang. Kenapa? Karena sekarang dia kena trend line. Dia kena trend line ya. Ini kan harga naik terus nih. IHSG naik terus. Di sini dia harga termurah, dia mantul. Di sini dia harga termurah lagi. Tapi kalau kita lihat pantulannya nggak terlalu kuat ya. Beda sama kayak di sini dia kena langsung mantul swing high baru. Nah ini dia kena tapi masih kayak gini. Cuman ya memang mungkin antisipasi ya, asingnya juga mau liburan. Ini IHSG libur seminggu tuh waktu yang lama. Kalau misalkan sehari cuan 1% aja, kalau seminggu itu kan 7% ya. Dan ya itu opportunity cost. Jadi mungkin tidak terlalu agresif dulu untuk asingnya. Cuman so far patokan masih sama. Selama tren tidak patah, tidak ada masalah sama sekali. Tinggal ikutin aja, kita gunakan angka closingan di bawah 7185. Kalau jebol 7185, next angkanya ada di 7150. Kalau jebol 7150, baru kalau menurut saya itu warning besar buat IHSG. Sedangkan untuk resist konfirmasinya kalau IHSG closing di atas 7300 akan swing high baru, saya rasa seperti itu. Jadi bisa gunakan angka-angka patokan tadi. Kok nggak gerak-gerak mas angkanya mas? Ya itu yang disebut dengan konsolidasi ya. Jadi harga nggak kemana-mana. Dan kalau kita lihat ya itulah konsolidasi. Jadi memang patokan-patokannya masih sama. Tinggal 3 tunggu konfirmasi breakout-nya aja. Dilihat dalamnya saat ini masih bertahan dari EMA20, masih terjaga ya dari EMA20, tinggal tunggu breakout aja. Sama PR-nya tinggal tunggu breakout. Tapi ya harus sabar karena ya market yang bakal mengkonfirmasi. Seperti itu. Oke, untuk IHSG langsung saja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang di jualin asing dulu aja. Saya mulai bahas dari MDKA yang hari ini reboundnya juga lumayan ya. Oke, hari ini MDKA naik 4,43% dengan candle yang cukup solid walaupun ada shadow ya, dan volume yang lumayan, tidak terlalu besar tapi adalah volumenya tuh. Terakhir MDKA dia double top 1, top 2 dengan target koreksi ada di sini. Sekitar trend line di 4.900. Cuman kalau kita lihat ternyata MDK sudah bertahan dari sini 5.000. Kemarin dia rebound 5.000, hari ini rebound 5.000 lagi, lalu menguat dan closing di 5.300 seperti itu. Kalau kita lihat dari closingnya juga kelihatan kalau 5.300 ini sudah resisten ya, sempat ke atasnya 5.375 tapi terlihat ada reject tuh. Satu hal yang pasti 5.000 sudah menjadi support dari MDKA. Kenapa? Karena dia sudah mantul dari 5.000. Tuh, jadi mungkin kalau teman-teman punya barang di bawah, misalkan teman-teman punya barang di 4.000 atau 4.300, ikut buy di bawah dan trailing stopnya santai, nah itu bisa trailing stop di bawah 5.000 untuk saat ini. Kenapa? Karena sudah valid menjadi support. Nah, PR sekarang kira-kira dia mau mantul sampai mana MDKA ini? Kita bisa balik aja Fibonacci-nya. Ini all time high 5.800 sampai low-nya 4.975. Nah, target rebound dari MDKA ini bisa ke 5475 sampai 5525, atau kalau kita bulatin aja kita pakai 5.500 sebagai target rebound 1 tuh. Cuman perlu dilihat juga ada resistance belum sampai ke target ya. 5.300 ini resisten, lalu 5.375 juga resisten. Jadi hari ini kena 2 resist ya. High-nya kena 5.375 lalu closingnya di 5.300. Kalau intraday sih harusnya 5.300 ini sudah breakout. Tapi kalau kita swing daily 5.300 masih belum breakout tuh. Resisten pertama 5.300, resisten kedua 5.375 dan target di 5.500 dulu. Kalau breakout 5.500 baru bisa ke sekitar 5.800. Kalau breakout 5.800 bisa swing high baru atau higher high ke target all time high-nya di sekitar 6.000-an seperti itu. Cukup menarik kalau misalkan teman-teman ada yang spek baik main di 5.000 ya. Tuh sih MDKA ini. Yang jelas sama, batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya. Untuk data hari ini belum muncul. Ini masih kemarin ya. Mohon maaf saya nggak pakai pandermologi karena bikin kontennya agak awal. Jadi broker summary-nya belum muncul. Ini masih pakai data kemarin aja. So far masih oke kok akumulasinya. Dan ya ini juga masih dalam keadaan trading right tuh. Tapi kalau kita ikutin tren dan TA, mau tren besar, tren menengah, tren pendek, semuanya masih tren uptrend. Jadi ya tidak ada masalah sama sekali untuk si MDKA ini. Itu untuk MDKA. Lanjut coba kita cek, kita cari yang ada spread ya. Kita coba bahas Harum. Nah,
yang ya support dari rebound dari supportnya juga kemarin udah kita bahas. Oke, hari ini Harum naik 3,60% dengan candle yang bagus banget candlenya, dan volume yang bagus juga mengkonfirmasi pergerakan hari ini. Terakhir dia naik sampai ke sini 14.000, lalu koreksinya dalam banget dan kembali ke area supportnya. Ini kan support ya 10.500 sampai 10.400, dan hari ini dia low-nya ada di 10.600, lalu dia rebound dan closing di 11.500. Cukup menarik kalau kita lihat dari candlenya ya, buy teori ini harusnya besok naik lagi, harusnya, karena ya dia baru hammer, volumenya juga bagus, harusnya sih besok dia naik lagi. Nah, sama kayak si MDKA tadi, karena dia baru rebound, kita bisa cari target dari reboundnya. Kita bisa tarik pakai Fibonacci 14.300 sampai low-nya 10.600. Nah, target rebound dari Harum ini ada di sini 13.000. Itu target reboundnya. Cuman kalau kita lihat ada banyak resisten juga, dan kalau sekarang kita sudah breakout resisten 1, nextnya di sini 12.000. 12.000 adalah resisten dari Harum. Mungkin sebelumnya bisa pakai 11.900 ya, karena di sini juga dia ada neckline, jadi resistennya di 11.900 sampai 12.000. Kalau berhasil breakout, nextnya 12.450, lalu setelah itu 13.000. Tuh target rebound Harum. Tapi kalau dia berhasil breakout dari 13.000, potensinya ke 14.300 di high-nya, dan kalau dia higher high baru ke sekitar 16.000 sampai 15.700-an seperti itu. Jadi bisa gunakan buat patokan ini. Untuk support sekarang masih ada agak jauh di sekitar 10.800 sampai 10.600-an ya. Ini bahasanya rezeki yang spek buy kemarin. Hari ini, ding. Dilihat dalamnya, kalau data kemarin memang kurang enak, tapi ya hari ini belum muncul untuk si Harum ini. Dan kalau kita lihat Harum ini sideways, jadi memang ya dia rebound dari support. Terakhir kan dia uptrend, lalu semenjak 8 Maret dia sideways ya, karena tidak higher high tapi tidak lower low juga. Jadi ya ketika dia kena support, dia indikasi mantul, biasanya ada potensi ke 14.300. Tuh yang jelas batasi resiko aja. Dan kalau saham sideways memang biasanya agak false dari moving average-nya. Jadi ya dia kayak gini. Mungkin lebih amannya atau gampangnya kita bikin kotaan aja. Nah, kayak gini ya. Ini range sideways Harum. Tinggal kita lihat dia mau naik atau turun. Kalau breakout 14.300 baru bagus, kalau jebol 10.400-an ya itu baru jelek, seperti itu. Batasi resiko aja sama. Untuk Harum lanjut, coba kita cek. Kita bahas Antam dulu deh. Oke, hari ini Antam rebound juga, sudah ada candle rebound, dan ternyata memang hari ya area 2500 nih 0,618 juga ya. Tuh, sebelumnya dia naik sampai ke 2900, lalu waktu kemarin koreksi bahkan sampai gap down, dia jebol juga dari trend line-nya, lalu sekarang closing di 2560 setelah rebound dari 2500. Kalau kita lihat sebenarnya Antam juga punya uptrend channel ya. Ketika kemarin dia swing high baru di sini. Nah, kayak gini. Cuman kalau kita lihat memang dia sudah patah, tapi ya belum lower low. Lower low-nya itu dia di sini 2270. Jadi sebenarnya selama Antam nggak jebol 2270 itu nggak jelek. Tapi kalau misalkan teman-teman average-nya di 2600 lalu dibiarkan, kata Mas Adi, kalau kata CCS kalau nggak jebol 2270 nggak jelek gitu, terus didiamkan, terus ternyata dia jebol 2270 terus nggak mau cut loss, nah itu biasanya awal-awal nyangkut itu di situ kayak gitu. Jadi memang kadang toleransi itu jauh, tapi ya yang namanya average tetap perlu diatur seperti itu. Nah, kalau kita tarik Fibo 2270 sampai high-nya di 2900, ternyata memang Antam ini berhenti di 0,618 ya, which is itu bagus di area 2500-an. Dan sama, karena ya ini memang komoditas baru pada rebound semua ya. Jadi view-nya sama, karena berhasil mantul dari area support kuatnya semua. Nah, sekarang dia arahnya adalah ke target sini, 2750, 0,618-nya. Mungkin nutup gap targetnya, nutup gap sampai 2750-an dah. Itu target Antam untuk saat ini. Cuman sebelum ke target sama masih ada resisten-resisten lain juga di 2640, 2700 baru 2750-an. Kalau break 2770 baru targetnya ke 2940, dan kalau break 2940 baru dia bakalan ke higher high-nya baru seperti itu.
Dilihat dalamnya kemarin, lusa sih. Iya kemarin. Kemarin buangannya cukup besar, tapi kalau dibandingkan dengan akumulasinya masih belum signifikan. Jadi ya itu bagus masih. Dia juga masih dalam angka toleransi dan hari ini sudah ada candle reversal. Ini bisa harami bisa, ibu mengandung, terus juga ini inverted hammer juga bisa walaupun bodinya lebih besar. Ya PR-nya sekarang adalah Antam tidak boleh jebol 2500. Karena kalau dia jebol 2500 sampai 2460 Antam bakalan lower low seperti itu. Batasi resiko aja. Selama nggak jebol 2460 arah Antam adalah ke atas menuju target retracement-nya. Itu untuk Antam. Lanjut coba kita cek Arto yang kalau menurut saya dia berada di area-area krusial. Nah, ini kalau teman-teman suka spekulatif buy ya, ini adalah saat yang tepat teman-teman. Oke, hari ini Arto turun 4,44% dengan candle yang cukup solid. Volumenya nggak kelihatan karena setelah dia rebalancing, volumenya kecil-kecil ya. Ini average-nya kan dia naik tuh. Tapi kalau kita lihat ya volumenya lumayan bagus lah. Nggak ding, kecil. Nggak tahu lah, nggak jelas. Tuh, yang jelas untuk saat ini Arto berada di area kuat dan area krusial. Untuk si Arto saat ini ya, nih dia bener-bener di neckline tuh, bener-bener udah di leher ya. Low-nya 11.800, hari ini low-nya 11.750, bahkan sempat jebol tapi closing-nya masih dalam toleransi. Nah, kalau misalkan besok dia rebound itu bagus, dia target bisa ke retracement-nya sama. Kalau besok dia rebound ya, kalau nggak jebol 11.750, dia bisa ke 16.000-an kalau nggak jebol neckline. Kalau tidak jebol, itu kata kuncinya. Tapi kalau misalkan besok dia jebol, closing di bawah 11.700, ya ada potensi Arto bisa reversal. View pertama jelas dia double top. Top 1, top 2, dengan target koreksi ya. Kalau sampai dia besok jebol neckline, itu dia bisa ke sini. Ke sekitar 4.450. Dalam banget ini. Tuh ya, cuman ya mau gimana, untuk saat ini potensinya memang seperti itu target dari si Arto. Atau kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci ya bisa gini juga sih. Nah ini udah kena 1,618 juga. Kalau jebol bisa ke 8750 dah kalau 11.800an jebol seperti itu. Yang jelas saat ini masih berada di area kuatnya 11.800. Tapi kalau jebol saya rasa ya next stop dari si Arto adalah di sini. Sekitar 10.000. Ini area kuat juga 10.000 ini. Tuh kalau dia jebol area 11.800. Nah kalau misalkan teman-teman punya barang, jangan lupa batasi resikonya seperti itu. Kalau rebound tadi ada view-nya, kalau jebol, nah saya rasa 10.000 dulu deh, baru nanti kita update lagi. Kalau langsung ke 4.000 kayaknya dalam banget. Tuh, kita lihat dalamnya, Arto juga sudah saham downtrend, buy trend menengahnya. Cuman kalau tren panjangnya dia baru bakal reversal kalau jebol 11.800. Jadi konfirmasinya adalah besok apakah dia bakal jebol atau tidak. Kalau dilihat dari akumulasinya sih sebenarnya masih bagus ya. Di atas ini bandar volumenya ada besar banget. Cuman ya kita keluar masuk nggak pakai bandarmologi, keluar masuk tetap pakai technical analysis seperti itu. Jadi ya sama, batasi resiko aja. Itu untuk Arto. Lanjut coba kita cek yang dibeli asing hari ini. Kita bahas yang ada spreadnya. Kita coba cek rokok-rokokan deh. HMSP ini juga sudah kemarin view di grup HMSP. Nah ini memang jatahnya ada rebound kemarin tuh HMSP tuh ketika dia di sini, waktu dia di sini nih 25 April ya. Nih hari ini HMSP naik 2,65% dengan volume yang besar ya. 3 hari kemarin volumenya bagus-bagus kalau kita lihat, dan dia sudah break high. Sebelumnya kan high-nya di sini 945, dia berhasil break high dan closing di 970. Kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, semua consumer goods pada rebound dari Unilever, rokok-rokokan dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya memang entah dia mau reversal, kalau enggak sudah jenuh jual gitu aja. Karena apa yang turun pasti bakal naik, apa yang naik pasti bakalan turun. Seperti itu. Cuman kalau dia mau reversal masih butuh banyak konfirmasi. Tuh, kalau kita lihat dari time frame kecil sudah ada reversal 1 ya. Ini udah higher high, low, lower high, lower low. Nah, di sini kan dia udah higher high, tinggal higher low, higher high lagi. Tuh, tapi kalau buat time frame besar ya dia perlu konsolidasi lebih besar kalau menurut saya. Tuh. Untuk pattern yang lebih besar, saya rasa kalau dia mau reversal bisa kayak gini sih. Dan ternyata sudah ganteng. Nih ya.
HMSP, dia bisa falling wedges ternyata dan sudah breakout, tapi ya volume bagus sih. Tapi nggak tahu, agak kentang aja ini breakoutnya. Cuman so far bisa digunakan ini view-nya karena dia sudah berhasil breakout ya si HMSP ini. Closing-nya pun juga sudah bagus. Yang jelas satu hal yang pasti 945 sudah menjadi area support lagi dari si HMSP. Kalau teman-teman punya average di bawah, nah itu bisa pantau aja 945. Selama nggak jebol 945 arah ke atas untuk si HMSP ini. Untuk resisten sama kita bisa tarik Fibonacci karena dia baru retracement ya, retracement ke high-nya sampai low-nya di 885. Nah, target ke sini dulu 985 sampai 980. Kalau dia berhasil breakout, next-nya baru 1000 sampai 1035. Kalau berhasil breakout area itu baru ke sekitar sini 1125 sampai 1090. Seperti itu. Cuman so far saya rasa sudah ganteng HMSP. Kalau ada koreksi bisa dimanfaatkan buat entry. Tuh, tapi kalau untuk swing masih butuh reversal besar, lebih baik trade pendek dulu aja. Karena masih butuh konfirmasi ya. Kalau kita lihat HMSP ini kan saham downtrend banget. Tuh. Tapi kalau misalkan dia mau reversal butuh konfirmasi lebih besar. So far bisa manfaatkan upside dulu untuk trade pendek. Kita lihat dalamnya ternyata kemarin ada yang ngumpulin barang terus HMSP ini. Hari terakhir kemarin juga masih ada yang ngumpulin barang dan moving average-nya pun juga cukup menarik menuju golden cross. Kalau sampai golden cross saya rasa bakalan bagus ini HMSP. Tinggal kita lihat aja nanti seperti itu. Sama batasi resiko, kalau mau entry tunggu retrace dulu aja atau kalau mau HK ya sesuaikan dengan view-nya. Seperti itu. Gunakan support dan resisten tadi. Itu untuk HMSP. Lanjut coba kita cek batubara Indi, boleh lah ya kita bahas satu. Ini yang betanya paling volatil. Oke. Hari ini Indi turun 5, hari ini Indi naik 5,16% dengan candle yang solid dan tapi sayangnya volumenya kecil. Terakhir view saya Indi seperti ini, inverted head and shoulder, dia reversal lalu sudah breakdown. Cuman sisi bagusnya adalah dia sudah closing di atas neckline lagi, which is itu bagus untuk si Indi. Saya kira dia bakal sampai ke 2300-an ya, tapi ternyata enggak, cukup sampai 2470 doang, lalu sudah ada rebound. Nah, kita bisa tarik support dulu, kenapa dia rebound dari area situ ya, dan ternyata memang dia kena 0,618, itu di 2470 sampai 2440 dari swing high-nya ini ya, dia kena 0,618 lalu rebound, which is itu bagus untuk si Indi. Ya, dia ini jawabannya kenapa dia rebound di 2470. Dan karena dia sudah berhasil rebound, sama tinggal kita cari dari resistennya. Target naiknya dari si Indi. Nah, target naik dari si Indi ini ke 2800 kalau menurut saya ya untuk saat ini. Tapi sama, ada resisten-resisten juga sebelum dia menuju ke sana. 2670, 2730 baru ke 2800. Kalau breakout 2800 baru ke 3000-an ini, dan kalau break dari 3000 baru ke target all time high-nya atau higher high-nya. Seperti itu. Untuk support sekarang candle-nya agak panjang ya, kita bisa pakai intraday aja. Nah, ini ada support di sini 2590, so far sudah jadi support intraday. Dan kalau kita lihat kalau dia berhasil break dari 2650 besok bakal higher high intraday-nya, which is itu bagus. Seperti itu. Support tadi udah 2600, 2590 sampai berapa tadi? Ya, 2590 itu support terdekat. Untuk angka toleransinya ada di 2470. Selama nggak jebol 2470, arah Indi ke atas. Nah, untuk target 2800, resisten-resistennya bisa gunakan angka-angka ini, 2670 sampai 2730. Seperti itu. Lihat dalamnya kemarin ternyata ada yang ngumpulin barang untuk si Indi ini, makanya hari ini dia rebound. Dan ya, beginilah bentuknya. Dia juga masih saham uptrend untuk si Indi ini. Sama, batasi resiko aja. Untuk Indi, lanjut coba kita cek yang merah-merah. Kita bahas dari kok kurang ada yang menarik ya yang merah-merah. Kita skip dulu deh yang merah-merah deh. Kita coba cek yang hijau-hijau. Sama sih ini komoditas pada rebound semua. Kita bahas satu ya, DOIT aja, yang menurut saya juga masih oke. Jadi hari ini kontennya kebanyakan komoditas, ya nggak apalah, memang harinya komoditas rebound. Oke, hari ini DOIT naik 7,92% dengan candle yang solid dan volume yang belum terlalu besar. Terakhir kemarin DOIT bottomnya di 480 ya.
Ini sebenarnya upside dari Do itu kalau menurut saya masih bagus. Pertama, dia itu kan ada banyak pattern untuk naik ya. Tuh. Yang pertama di sini dia ada bullish pennant atau symmetrical triangle dengan target setinggi tiangnya itu di sekitar 640. Dia kemarin kena lalu akhirnya turun sampai 480. Itu yang pertama. Yang kedua masih ada satu pattern lagi, dia ada cup handle di sini. Cup lalu ini handle-nya dengan target di sekitar 800 untuk si Doit ini. Nah, kemarin dia kena target di 640 lalu koreksi sampai di 480, itu deket-deket neckline ya. Lalu dia ada doji dan akhirnya hari ini dia berhasil higher high ditutup dengan candle yang solid untuk si Doit ini. Cakep kalau menurut saya sudah. Barangkali dia mau mengarah ke 800 ya, menuju target ke cup handle-nya bisa aja. Tuh. Nah, bersama karena dia baru saja rebound, kita bisa tarik target dari atasnya. Resisten-resistennya saat ini ya, ini 480. Nah, targetnya saat ini dia ke sini dulu, 590 sampai 585. Kalau berhasil breakout baru ke 645 dan kalau breakout lagi baru ke 710 sampai 750. Tuh, tapi kalau dari bigger view-nya dia ada target ke 800. Cuman ya ini target, which is itu artinya potensi, bisa hit bisa enggak ya. Tuh guys, kita di market ya batasi resiko aja. Punya view, punya posisi dan tinggal batasi resiko aja. Tuh. Itu resisten dari si Doit. Untuk support masih agak jauh sih, sekitar 500 supportnya Doit ini. Jadi ya tinggal batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya kemarin juga masih cakep flow-nya, dia juga masih sama uptrend, jadi nggak ada masalah sama sekali. Itu sih. Judulnya memang baru rebound, saham-saham komoditas, jadi ya semuanya rebound bareng juga. Dan ya, tinggal kita lihat apakah dia mau higher high lagi untuk semua komoditas atau hanya dead cat bounce doang, seperti itu. Oke, itu untuk konten hari ini. Buat teman-teman yang mau gabung grup Telegram cuan-cuan saham, bisa cek untuk di awal tadi ya, atau cek di deskripsi aja. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.